Kalau di beberapa video sebelumnya, saya bahas mengenai beberapa saham yang harganya turun terus dan kinerja kurang menarik seperti saham Mayora, seperti saham HMSP, seperti saham Unilever. Terus kayaknya semua saham tuh nggak ada yang bagus gitu. Ternyata nggak juga ya. Hari ini kita bahas saham yang bertahun-tahun atau 3-4 tahun terakhir ini growth-nya luar biasa. Sama apa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi nonton video ini sampai akhir. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya biasanya share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan bahas sebuah emiten yang menarik. Kenapa? Karena labanya dari tahun ke tahun naik terus, ROE dan ROA-nya juga naik terus. Sama apakah itu? Langsung aja kita ke layar monitor. Oke ya, nggak usah basa-basi, langsung to the point. Saham itu adalah saham Arna. Tapi ya kan nggak hanya nonton kesimpulannya aja, tapi tetap juga harus tahu kenapa saham ini menarik gitu kan. Kita bisa lihat ini dari tahun 2008, jadi ini bukan perusahaan yang baru IPO, jadi datanya kita bisa lihat. Ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi keramik. Kami bisa lihat secara grafik secara besar ya, dari 2008 sampai 2021 penjualannya naik gitu ya. Naiknya lumayan banyak dan sekarang sudah kurang lebih 2 triliun ya, 2 triliun. Dan kita juga bisa lihat dari 2015 itu ya, dia punya laba pemilik ya, itu juga terus naik. Jadi ya dari grafik aja itu udah kelihatan, wah ini enak, tancap terus. 2021 tancap terus. Dan kita bisa lihat juga di sini adalah gross profit margin ya. Nah, semua juga sama, di titik tahun 2015 ini mulai ada perubahan. Gross profit marginnya naik ya, ini dari sekitar 22% naik menjadi sekitar 36% ya. Tapi yang terpenting adalah net profit marginnya yang warna ungu ini ya. Dari 5,4% ini naik menjadi 18,7%. Jadi tidak hanya persentasenya naik, tapi karena penjualan juga naik, otomatis secara nominalnya juga naik ya. Jadi secara nggak langsung kita bisa lihat ROE dan ROA-nya juga terus naik. Jadi ini adalah perusahaan yang growth company ya. Beda sama beberapa emiten yang kita bahas sebelumnya. Kita bisa lihat ya, net profit margin lagi turun ya, dan juga ROE-nya lagi turun. Tapi tidak di saham Arna ini, kita bisa lihat semua lagi naik. Tapi ada yang harus turun, itu apa? Debt to equity ratio, hutangnya seperti apa ya? Hutangnya ini bahkan turun ya. Jadi pendapatan naik tapi hutangnya malah turun. Nah, kalau tadi hanya secara grafik, saya akan ajak kalian ke angka ya, dimana kita bisa lihat ya, ini untuk laba bersihnya itu kurang lebih dari 6% di 2016 ya. Ini udah naik menjadi 3 kali lipat menjadi 18,6% secara persentase ya. Dan kita bisa lihat juga secara nominal ya, dari 91 miliar itu naik ke 476 miliar. Bayangin ya, memang ini perusahaan nggak main-main. Kita juga bisa lihat dari penjualannya dari 1,5 triliun naik ke 2,5 triliun. Jadi memang ini adalah perusahaan yang growth ya, perusahaan yang bertumbuh, dan pertumbuhnya menurut saya cukup besar ya. Terus biasanya kita pengen lihat perusahaan itu, kita lihat pertama-tama dari ROE-nya ya. Tanpa kita breakdown saja kita bisa lihat ROE-nya bertumbuh luar biasa. Dari 2016 9,69% bertumbuh menjadi 30,41%. Nanti kalian bisa breakdown sendiri. Kenapa ROE-nya naik? Yang paling gampang ya tentu karena penjualan naik, laba bersih naik, otomatis ROE-nya juga naik ya. Beda dengan Mayora, waktu kita lihat kenapa ROE-nya itu bisa turun. Ya karena net profit marginnya turun yang menyebabkan waktu itu Mayora turun. Video hari ini bukan memberikan kesimpulan kalian untuk membeli saham Arna. Jadi saya mau disclaimer on terlebih dahulu, kalau video ini bukan merekomendasikan jual atau beli saham tertentu. Jadi silakan kalian analisa kembali saham Arna ini. Kenapa? Karena kalian harus punya mindset sebagai seorang investor yang benar. Sebelum kalian berinvestasi ke sebuah perusahaan,
pastikan kalian tahu perusahaan apa yang kalian investasi. Ownernya seperti apa, direksinya seperti apa, bisnisnya seperti apa, bagaimana mendapatkan keuntungan, dan lain-lain. Atau mungkin gara-gara tahun 2022 ada beberapa harga komoditas yang naik, apakah perusahaan ini diuntungkan atau malah dirugikan? Jangan-jangan tahun lalu bisa untung, tapi karena harga komoditas naik, malah mungkin tahun ini malah dirugikan. Pingin share ke kalian juga, kalau kalian jangan sampai pilih saham. Kenapa? Karena apabila kita salah pilih saham, kita tidak hanya menghabiskan uang kita, tapi kita juga menghabiskan waktu kita. Sambil contoh misalkan saham MSP, saham Mayora, dan saham Unilever. Sambil contoh Unilever aja deh, di mana pendapatannya turun dan juga laba bersihnya juga ikut turun. Kenapa kita harus berinvestasi di perusahaan yang sedang tidak bertumbuh? Paling gampang, kalau kita ingin berinvestasi, pasti kita berinvestasi yang kemudian hari itu ada potensi untuk naik. Apalagi paling gampang, kalau misalkan tahun ini nggak untung, paling tidak tahun depan kemungkinan akan untung. Lebih bagus lagi kalau tahun ini sudah untung dan tahun depan akan untung lebih banyak lagi. Jadi palingnya kita punya mindset sebenarnya investasi yang sangat simpel sekali, bukan karena harganya murah. Jadi banyak orang yang tanya saya, boleh nggak beli saham S Hardware? Kenapa saya tanya? Karena harga lagi murah. Jangan sampai kena value trap, karena PBV-nya murah, PER-nya murah, lalu harganya murah, tapi bisnisnya ini sedang tidak bertumbuh. Jadi menurut saya, sebelum kalian berinvestasi, kenal dulu sahamnya dan pelajari dulu apakah perusahaan ini sedang bertumbuh. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.